Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi yaitu pernikahan di dalam Islam. Namun sebelum kita memulai materi tersebut, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, sebelum kita menjelaskan tentang materi tentang makna pernikahan dalam Islam, sebelumnya saya akan membaca atau mengeluarkan sebuah hadis yang menerangkan tentang pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi bersabda, nikah itu adalah sunnahku, sesuatu yang saya lakukan. Barang siapa yang tidak menikah, maka tidak termasuk umatku. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, pernikahan menurut agama Islam, nikah itu artinya berkumpul atau bertemunya antara laki-laki dan perempuan. Itu menurut bahasa. Kalau dalam istilah, suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum Islam. Jadi, semisal ada orang laki-laki berkumpul dengan orang perempuan tanpa ada akad nikah, itu namanya bukan menikah. Itu namanya di luar nikah. Sesuai dalil nakli yang ada di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsimu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'dilun. Itulah hadis atau Al-Quran yang menerangkan tentang pernikahan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang hukum Islam. Hukum menikah itu ada 5. Pertama, jaiz atau boleh. Bagi siapa nikah itu boleh atau jaiz? Yaitu bagi orang yang menjadi dasar hukum nikah itu adalah memang jaiz, yaitu orang yang mempunyai atau sudah mapan, dia sudah mampu untuk menikah, maka itu hukumnya jaiz. Kemudian ada hukum yang nomor 2, namanya hukum wajib. Hukum wajib menikah itu adalah untuk orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, maka orang itu dikhawatirkan untuk terjerumus dalam perzinahan. Misalnya si A ini sudah mapan, sudah punya pekerjaan yang tetap. Kemudian si A ini khawatir apabila tidak menikah, khawatir untuk terjerumus dalam perzinahan. Yang nomor 2, hukumnya sunnah. Hukum nikah sunnah itu bagi orang yang mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan diri. Artinya orang itu sudah mampu, misalnya A, dia sudah mapan, mampu untuk menikah, tapi dirinya mampu mengendalikan hawa nafsunya. Itu hukumnya sunnah apabila menikah. Yang nomor 4 yaitu hukumnya makruh,
yaitu orang yang tidak mampu melakukan pernikahan, kemudian dia tidak mampu memberikan nafkah, itu makruh hukumnya. Yaitu orang, saya ulangi lagi, orang yang makruh menikah yaitu orang yang tidak mampu untuk melakukan pernikahan dan tidak sanggup memberi nafkah dalam rumah tangganya apabila sudah menikah. Yang nomor 5, hukumnya haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk. Semisal A menikah dengan B, itu tujuannya untuk membuat si istrinya ini sengsara. Misalnya ada dendam, itu hukumnya haram. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu pernikahan. Tujuan dari pernikahan, pertama tujuannya itu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Jadi bagi orang yang ingin hidupnya tenang, maka Nabi Muhammad menganjurkan untuk menikah. Kemudian tujuan yang nomor 2 adalah membina rasa cinta dan kasih sayang. Karena di dalam pernikahan itulah akan tumbuh cinta kasih sayang. Yang nomor 3, tujuannya pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual. Karena dalam semisal ada orang yang tidak mau menikah, itu tidak boleh melampiaskan seksualnya. Baru nanti kalau sudah menikah hukumnya halal untuk melampiaskan hubungan seksualnya, yaitu dengan istrinya sendiri. Kemudian tujuan yang nomor 4 adalah untuk melaksanakan perintah, di mana Nabi sendiri, Nabi Muhammad memerintahkan untuk menikah. Juga Allah sendiri dalam Al-Quran memerintahkan untuk menikah. Kemudian yang nomor 5 tujuannya adalah untuk melaksanakan sunnah Rasul. Karena memang menikah itu adalah salah satu sunnah atau sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sesuai dalam hadisnya itu, an-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia termasuk orang atau bukan golonganku. Kemudian tujuan yang nomor 6 adalah untuk memperoleh keturunan. Karena memang ada perintah dari Nabi Muhammad itu memerintahkan umatnya untuk memperbanyak keturunan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat pernikahan. Pertama, rukunnya, 1 itu harus ada calon suaminya. Jadi tidak akan terjadi pernikahan kalau tidak ada salah satu calon dari suami atau istrinya. Yang nomor 3, harus ada walinya. Itu rukunnya. Pertama, saya ulangi, harus ada calon suami. Yang nomor 2, calon istri. Nomor 3 adalah adanya wali. Yang nomor 4, rukun dari pernikahan adalah saksi. Saksi itu diwajibkan, yang menjadi saksi itu orang laki-laki. Jadi orang perempuan itu tidak bisa menjadi saksi. Yang nomor 5, rukunnya menikah adalah ijab qabul. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu muhrim, yaitu orang yang haram untuk dinikahi, baik itu muhrimnya itu dengan sebab keturunan bin nasab atau dengan hubungan birodo atau sususon. Maksudnya saudara rodo di sini adalah semisal si A punya anak yang masih kecil, kemudian si A ini karena bekerja akhirnya anaknya dititipkan ke tetangganya, kemudian oleh tetangganya itu disusui. Kalau menyusui itu sampai 3 kali,
Artinya sampai anak itu kenyang, maka itu akan menjadi saudara rodok. Artinya kita tidak orang itu tidak boleh menikahkan. Kemudian wanita yang dinikahi karena perkawinan seperti ibu mertua, itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya wali nikah. Wali nikah itu harus laki-laki, baik itu bapak, kalau tidak ada bapak, kakek, kalau tidak kakek, paman, dan seterusnya. Kemudian kalau semisal tidak ada wali nasab, maka boleh diwakilkan kepada wali hakim. Kemudian di dalam berumah tangga itu ada kewajiban-kewajiban. Kewajiban suami istri, yaitu si istri itu harus harus taat kepada si suami. Begitu juga kewajibannya suami harus memberi nafkah kepada si istri tersebut. Kemudian hak suami di dalam berumah tangga, pertama yaitu harus ditaati oleh istri. Sedangkan haknya istri mendapatkan mahar dari suaminya. Jadi kalau pernikahan tanpa mahar, maka hukumnya tidak sah. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat pernikahan. Ini pembahasan yang terakhir. Manfaat pernikahan pertama yaitu merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Artinya seksual yang hukumnya halal. Hanya dengan menikah kita melampiaskan hukum seksual dengan cara menikah, itu hukumnya halal. Kemudian hikmahnya menikah adalah menikah merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak dan memperbanyak keturunan. Kemudian yang nomor 3, pernikahan membutuhkan naluri kebapakan dan keibuan. Jadi kalau belum dewasa maka tidak dianjurkan untuk menikah, karena dengan pernikahan dini itu rumah tangga akan mudah retak dengan cobaan-cobaan dalam rumah tangga. Kemudian yang nomor 4, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keduanya. Jadi ketika orang laki-laki itu masih bujangan, mereka dalam bekerja itu santai-santai saja. Tapi kalau sudah punya keluarga, anak, maka akan bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki. Kemudian yang terakhir, pernikahan akan mempererat tali keluargaan, yaitu dengan cara dilandasi rasa saling menyayangi. Karena timbulnya cinta kasih sayang itu ada di dalam mahlinggai rumah tangga. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam materi pernikahan dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.